Fatmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak dan teman semuanya. Perkenalkan, saya Fatmawati, Pak, alumni Psikologi UIN angkatan 2001 tamat 2006. Sekarang bekerja sebagai guru bimbingan konseling di SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau di Marpoyan. Terima kasih, Pak. Oh, luar biasa. Jadi kamu angkatannya Liliza itu ya? Ya, Pak, satu kelas dengan Lilisa Aulia sama Susi. Udah lama sekali ya. Udah lama, Pak. Semoga selalu sehat. Asni Alfi Sahrin. Assalamualaikum, Pak. Nama saya Asni Alfi Sahrin, lulusan Psikologi UIN angkatan 2006. Sekarang jadi mahasiswa psikologi lagi, Pak, dan ibu rumah tangga. Kerja, Asni? Enggak, Pak, jadi ibu rumah tangga aja. Oh, itu pekerjaan dunia akhirat itu. Amin. Rica Dwi Rahmawati. Ya, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Dwi Rahmawati, alumni Psikologi UIN Suska, tahun lulus tahun 2016. Sekarang bekerja sebagai dosen LB di Style dan di UIN Suska, di Fakultas Tarbiyah. Bagus, luar biasa. Rizky Eka. Silakan Rizky Eka. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Rizky Eka Putri. Saya alumni UIN Suska Riau tahun 2020. 2020? Iya, tahun kemarin. Baru kali ya? Iya, Pak. Oke. Jadi kamu yang sudah online kemarin ya? Iya, Pak. Ahmad Fitri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya dari Fakultas Psikologi UIN Suska Riau dan angkatan 2015, lulusan 2019. Fitri yang dulu yang bimbingan saya ini ya? PA, Pak. Oh, PA ya, lupa saya. PA, Pak. PA ya. Oke lah. Poppy Dwinanda, Pak. Baik, terima kasih Pak Harmaini. Perkenalkan, nama saya Poppy Dwinanda, lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran, lulus tahun 2007, Pak. Untuk aktivitas tahun belakangan di rumah saja, Pak. Oke, dari UNPAD ya? Iya, Pak. 2007? Iya, Pak. Lulus 2007. Oke, udah lama. Oke, tidak apa-apa. Selanjutnya Eka Saputra. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak, cukup dengar suaranya, Pak. Apa? Nama saya lulusan dari Universitas Sabang Fakultas Psikologi tahun 2016. Kok putus-putus suaranya ya? Dari mana kamu? Suaramu nggak jelas. Oke, nanti aja hukum cara sinyal. Mulyana Putri, terima kasih Eka, nanti aja. Mulyana Putri. Baik, Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mulyana Putri. Saya lulusan dari jurusan Psikologi Universitas Imam Bonjol Padang. Saya lulusan tahun 2020, Pak. Dari UIN Padang? Bonjol. Iya, Pak. Oh, UIN Bonjol, iya. Oke. Fitri Elia.
Assalamualaikum Pak. Saya Assalamualaikum. dengan Fitri Elia, lulusan Administrasi Fekonsos Winsuska Riau tahun 2011. Sekarang saya bekerja di Fakultas Tarbiyah Winsuska Riau. Terima kasih Pak. Terima kasih Fitri. Sama-sama Pak. Zulfahmi J. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfahmi, panggilan Fahmi. Dulu kuliah 1 di Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Alhamdulillah lulus tahun 2015. Dan sekarang saya ditugaskan sebagai konselor adiksi di bagian rehabilitasi narkoba, Rumah Sakit Jiwa Tampan, Provinsi Riau. Sekian, mohon izin Pak. Ini saya rekam, boleh nggak Pak? Izin. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang merekam silakan. Mau foto juga silakan, yang mau ngapain juga silakan. Erli Febrianti. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Nama saya Erli Febrianti, alumni Psikologi UIN, tamat tahun 2006 Pak. 2006 ya, udah lama ya. Iya Pak. Sekarang bekerja ibu rumah tangga atau jadi direktur? Bekerja di Universitas Pahlawan Bangkinang Pak. Oke, bagus. Makasih. Miftahul Jannah. Ya, terima kasih Pak. Nama saya Miftahul Jannah, tamatan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Saya lulusan tahun 2019. Untuk kegiatan sehari-hari saat ini saya sebagai tenaga honorer Pak. Oke, enggak apa-apa, silakan. Makasih. Iya, Wirin Fajriani. Wirin Fajriani Sundari. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirin Fajriani Sundari. Saya lulusan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Angkatan 2000, lulusnya tahun 2005. 2004 atau 2005 gitu Pak. Saya sekarang bertugas di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di bagian akademik dan kemahasiswaan fakultasnya Pak. Oke. Ya Pak. Terima kasih Ririn. Ya Pak. Gustiwi. Triska Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triska Gustiwi, angkatan 2016, lulus pada tahun 2021, Pak. Dari Fakultas Psikologi Winsuska Riau. Oke. Sekarang ibu rumah tangga bekerja jadi direktur? Sekarang di rumah aja, Pak, sambil jualan online. Oh, luar biasa. Rafikah Rahmat, siapa nih? Silakan Rafikah. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika Ramadanti, biasa dipanggil Danti, lulusan Psikologi Universitas Islam Indonesia, tahun 2020. Lulusan mana? UII Pak. Oh, UII Jogja ya? Iya Pak. Ya, oke, makasih. Afiza Haskacita. Hafiza Haskacita. Halo, iya Pak. Perkenalkan nama saya Hafiza Haskacita Pak. Saya angkatan 2008, lulus 2012. Sekarang bekerja sebagai HRD di Riau Pos. Oh, luar biasa. Oke, Rohayati Roslai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rohayati Ruslai, lulus dari Fakultas Psikologi UIN angkatan kedua, Winsuska Riau angkatan kedua, sekarang mengajar sebagai guru BK di SMP Kabupaten Kuantan Sengingi. Oke, terima kasih. Saja, Pak. Ya, Kemala Fitri. Kemala Fitri.
Mana dia kok hilang? Kemala Fitri, silakan. Maaf Pak, ini Kemalanya bilang kalau jaringan di tempat saya kurang bagus katanya Pak di chat. Jadi? Iya dia bilang gitu di chat Pak. Ini mungkin karena jaringannya kurang bagus jadinya nggak dengar kali Pak. Oke, terima kasih. Anda telah bersedia mengenalkan diri Anda. Rata-rata Anda lulusan Unsuska Riau ya. Tapi ada dari menarik dari UI, ada dari Unpad, ada dari Padang, ada dari Tabrani, dan ada juga dari UIN, tapi dari dakwah. Seperti yang tadi, mudah-mudahan kuliah model ini Anda betah dan banyak manfaat. Sebenarnya ya sedikit manfaat sebenarnya kuliah begini. Karena sulit untuk bisa kita berinteraksi secara maksimal dalam share ilmu, share pengetahuan dan berbagi itu sulit seperti ini. Oke, yang kedua sekarang saya ingin menyampaikan kontrak kuliah dengan saya. Sebentar saya share dulu. Share-nya mana? Oke, gini, ini lagi belum siap. Izin Pak. Gini, ini saya jadikan host dulu Pak, biar bisa di-share gitu kan. Saya kirim ke WA saja lah ya, biar Anda bisa lihat. Oke. Bentar, saya kirim ke WA saja biar Anda bisa lihat ya. Itu izin Pak, itu udah bisa Bapak share. Apa? Itu udah saya buat jadi host, bisa Bapak untuk share. Poinnya. Gitu ya. Maka saya tadi select nggak bisa. Di mana tempatnya nih? Di mana saya nge-share-nya nih? Tempatnya nggak ada nih. Kirimkan ke WA Anda aja lah, biar Anda aman. Saya kirim ke grup WA ya. Siap, Pak. Silakan dibuka di grup WA itu. Sudah saya kirim. Yang perlu Anda pahami adalah di bagian penilaian ya. Pertama penilaian. Secara umum kalau aturan UIN itu kan ada 4 penilaian ya. Ada mandiri, terstruktur, UTS dan UAS. Nah untuk mandiri terstruktur itu saya bagi jadi 3. Ada partisipasi, ada kehadiran, ada portofolio. Portofolio itu tugas-tugas ya. Tugas-tugas yang Anda berikan pada saya. Pokoknya 20% sama dengan UTS sama dengan UAS. Kenapa sama? Karena memang
materinya ya tidak jauh beda dengan materi UTS dan UAS. Dan catatan ini sebenarnya cocoknya kalau untuk UAS ini cocoknya untuk kuliah offline ya, luring gitu ya. Tapi karena kita ini daring, maka mungkin UAS nanti ini kita fleksibel nanti. Apakah akan ada UAS atau UAS maksud saya UAS yang tertulis begitu ya. Mungkin berkemungkinan besar tidak ada UAS tertulis ya. Tapi UAS lisan nanti dalam bentuk portofolio juga bisa kita lakukan. Karena saya ingin mengurangi dosa Anda dan dosa saya untuk kita saling curiga. Karena kalau ujiannya UAS online terus Anda suruh menjawab itu kan saya penuh dengan prasangka saja diri saya. Akhirnya saya sakit sendiri dengan prasangka. Jadi untuk yang UAS itu nanti fleksibel nanti pelaksanaannya. Tapi untuk portofolio dan UTS tetap kita lakukan nanti. Seperti biasa, formatnya saja mungkin kita sesuaikan dengan sistem sistem daring ini. Oke, sudah dilihat di WA-nya? Siap, Ini ada pakai HP, pakai apa? Sudah, HP atau komputer? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. Oke, terus Pakai komputer, nah Pak. ini terus slide yang ketiga dan slide yang slide keempat ya, slide 4 dan slide 5 itu ini tugas wajib ini. Artinya tugas untuk UTS dan UAS. Ya, jadi UTS itu salah satu materinya adalah tugas. Nanti ada tugas-tugas lain yang sifatnya itu portofolio tadi itu. Jadi salah satu materi ujian nanti itu adalah dua tugas ini. Nah, tugas pertama adalah review jurnal akreditasi. Saya lebih mengutamakan jurnal akreditasi yang terindeks berbahasa Inggris. Ini maksudnya 5 jurnal ini ada 5 artikel maksudnya gitu ya. Jadi ada 5 paper atau 5 artikel. Nah, tema-tema nanti sesuai dengan silabus. Jadi jurnal itu maksudnya ada 5 paper dari 5 jurnal yang berbeda maksud gitu. Nah, outline-nya nanti temanya sesuai dengan silabus, nanti kita akan di slide ketiga. Nah, outline-nya adalah pendekatan teori yang dipakai, yang direview ya, yang direview itu pendekatan teori yang dipakai itu apa, metodenya, penelitiannya itu apa, hasilnya apa, catatan kritis. Nah, untuk poin A, B, C ini Anda tinggal copy paste aja. Ya, copy paste saja dari artikel yang ada di jurnal itu, tidak usah dikomentari, tidak usah tambah-tambahi. Jadi copy paste saja apa yang ada di artikel di 5 jurnal itu. Nah, untuk yang keempat ini Anda perlu berikan komentar. Catatan kritis itu baik pada poin A, baik pada poin B, baik pada poin C. Ya. Nah, saya lebih mengutamakan pada sebenarnya kalau untuk review itu sebenarnya pada metode dan hasil. Ya, tapi tidak kemungkinan Anda bisa juga memberikan catatan kritis pada poin A, pendekatan teori yang dipakai. Karena kita masih pada tataran teori. Nah, ini untuk yang dikumpulkan pada pertemuan kelima. Sebenarnya ini salah, ini anggap saja ini tidak ada ya. Dikumpulkan pada pertemuan kelima ini tidak ada. Ini nanti kumpulkan nanti pada pertemuan kita UTS ya, ujian tengah semester. Insya Allah nanti UTS-nya kita pertemuan ke-8 atau pertemuan ke-9. Oke, itu yang untuk tugas pertama. Tugas yang kedua kita translate. Ada 2 buku yang Anda pilih untuk Anda translate. Ya, salah satu boleh. Nah, untuk mempermudah Anda bekerja, ya,
untuk mempermudah Anda bekerja, itu satu buku itu ada beberapa bab. Oke, misalnya Anda 20 orang, Anda bagi saja misalnya 10 poin untuk yang A, 10 untuk yang B. Nah, masing-masing mentranslate setiap bab itu. Jadi satu buku dia. Paham maksudnya? Paham. Lalu? Paham, Pak. Berarti di sharing ya, Pak? Anda tidak perlu translate kedua-dua buku ini, ya. Anda hanya pilih salah satu, misalnya, tapi bukan tugas kelompok ya, tugas individu ya, tugas individu, bukan tugas kelompok. Misalnya 10 orang memilih A gitu ya. Nah, nggak perlu semua Anda translate, Anda bagi saja yang how God change your brand itu, Anda pilih bagian mana. Masing-masing semua dapat bagian. Tapi bukan tugas kelompok. Ya, tugas individu. Sharing kali ya, Pak, gitu. Gimana? Sharing per bab ya, Pak? Ya, sharing per bab ya. Tidak perlu Anda semuanya, karena buku yang poin B ini agak tebal, jadi tapi isinya banyak gambar-gambar. Nah, ini dikumpulkan nanti pada pertemuan terakhir, ya. Pertemuan terakhir. Nah, saya minta nanti ada yang presentasi, tidak wajib seluruhnya, ya. Maksimal 3 orang. Terserah siapa yang presentasi, maksimal 3 orang. Anda presentasi tentang yang Anda presentasikan itu adalah yang ini, telaah pada pendekatan teori psikologinya. Ya, jadi outline seperti paper Anda buat. Kalau yang tugas translate-nya tidak, yang presentasi itu buat seperti outline seperti paper. Yang telaah yang Anda presentasi adalah telaah pada pendekatan teori psikologinya. Oke ya, jadi tidak wajib seluruhnya, sementara hanya 3 orang saja untuk yang bisa presentasi. Kalau tidak ada presentasi ya tidak apa-apa. Oke, nah itu untuk kontrak kuliah kita. Dan untuk pertemuan kuliah kami nanti dengan Pak Khairil berbagi nanti saya mungkin duluan sampai pertemuan ke-8 atau pertemuan ke-7. Ya, nanti dilanjutkan nanti oleh Pak Khairil sampai terakhir pertemuan kuliah. Yang kedua, kontrak kuliah kita mungkin saya tidak tahu nih, Anda bisa tidak kuliah kita Zoom begini terus? Atau perlu pakai WA mungkin? Atau gimana? Anda mau seperti apa? Silakan ada komentar. Izin, Pak. Silakan. Mungkin untuk tahap awal, karena kita sudah untuk membuat Zoom, mungkin ada yang bagusnya di Zoom aja, Pak, gitu. Di Zoom aja? Oke. Ya. Saya tahannya di Zoom ini hanya 1 jam. Lebih 1 jam saya bisa, cuman udah mulai ngawurnya, kalau mata udah mulai sakit. Gitu. Anda juga begitu mungkin melihat begini ini nggak tahan ini. Mungkin ya sekitar 70 menit lah atau 80 menit lah kita kuliah nanti di Zoom ini. Dan selama 3 semester ini memang itu saya lakukan, tidak lama-lama gitu. Apalagi Anda kuliah banyak lagi nanti kan. Mata kuliah lain juga ada, juga suruh ngajar juga mata kuliah saya juga apa. Jadi nggak lama-lama kita kuliah di Zoom ini. Kalau kuliah WA itu bisa, tapi itu tadi sambil main-main jadinya kan kita nggak konsen gitu loh, hanya main chatting-chatting gitu nggak konsen. Dan saya orang yang tidak lancar menekan-nekan tool di WA itu, jadi agak lama nanti. Mungkin untuk WA itu nanti Anda gunakan untuk bertanya, kita diskusi. Anytime ya. Grup WA itu anytime Anda bisa bertanya, bisa diskusi tentang apa saja yang berhubungan dengan perkuliahan. Nah, Zoom ini kita kuliah materi perkuliahan. WA itu saya berharap isinya jangan baik Pak, terima kasih Pak, itu jangan hanya itu isinya, tapi bertanya, mengomentari, mungkin juga
melakukan share-share sesuatu yang berhubungan dengan perkuliahan. Jadi jangan isinya baik Pak, terima kasih Pak, tidak usah. Jadi kalau saya nge-share sesuatu, tidak usah bilang terima kasih Pak, tidak usah, nanti kebanyakan isi WA saya hanya itu, terima kasih Pak. Kalau semua orang mengucapkan terima kasih, ini berapa orang isi terima kasih. Tidak usah, cukup Anda diam, Anda baca, udah. Tidak usah ucapkan apa-apa. Dalam hati aja, insya Allah Allah pasti tahu. Oke, tugas nanti dikumpulkan ke Google Classroom ya. Nanti saya kirimkan linknya. Tugas yang 2 tadi itu kumpulkan ke Google Classroom, nanti saya kirimkan linknya. Nanti, termasuk nanti ada tugas-tugas yang sifatnya itu per pertemuan, tapi tidak tugas yang berat-berat, hanya tugas ringan-ringan saja. Dalam bentuk portofolio itu yang saya minta nanti. Yang portofolio yang besar itu yang 2 tugas tadi itu. Sekira itu untuk kontrak kuliah kita dengan saya, maksudnya dengan Pak Khairil nanti mungkin akan beda lagi. Mudah-mudahan Pak Khairil menambah banyak tugas-tugasnya biar Anda semakin pusing dan semakin repot kuliah ini. Semakin banyak belajar Pak. Ya, dan itu akhirnya kan Anda semakin banyak belajar. Kalau enggak repot ya jangan kuliah. Karena ya enaknya kuliah itu ya repot membuat tugas itu. Jadi jangan dianggap nanti dosa balas dendam, bukan begitu. Memang tugasnya memang Anda tuh membuat tugas, belajar, membaca, presentasi, yaitu tugas Anda sebagai mahasiswa. Oke, terakhir saya akan menyampaikan silabus yang di slide yang ketiga ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hal yang akan kita pelajari. Ya. Konsep tentang proses mental, tentang kognitif, berpikir kritis, kreativitas, pengambil keputusan, dan problem solving. Ya. Jadi tentang proses mental, tentang kognitif, tentang berpikir kritis, kreativitas, dan pengambil keputusan dan problem solving. Untuk catatan untuk pengambilan keputusan, ya ya ini kita mengambil menurut pandangan Islam ya, karena banyak teori-teori psikologi yang, mohon maaf, ada teori psikologi yang diambil oleh ilmu lain, malah ada juga ilmu psikologi mengambil dari ilmu lain. Jadi campur baur mana yang sebenarnya teori asli psikologi tentang pengambilan keputusan. Tapi yang kita pelajari bukan keputusannya, tapi prosesnya. Prosesnya yang kita pelajari. Itu nanti untuk yang silabus yang kelima pengambilan keputusan. Yang terakhir problem solving. Tentang buku yang Anda bisa baca, sebenarnya kalau Anda mau cari itu buku tentang yang kedua itu optimizing brain performance ini, itu sebenarnya buku yang berisi tentang fungsi mental. Ini bukunya baru nih 2018 tentang optimizing brain performance. Ini buku tentang proses mental betul nih. Anda bisa cari buku itu. Nah, yang kedua buku yang saya How God Change Your Brain ini buku lebih kepada pendekatan biologis ya, pendekatan biologis. Dan ada lagi satu buku yang dalam bahasa Indonesia yaitu tentang pendekatan biopsikologi. Jadi bukan biopsikologinya S1 tapi ada satu buku terbaru sekitar 2019 itu tentang biopsikologi, itu semuanya tentang proses mental. Nah, saya ingin memberikan pada Anda, nggak tahu kapan ini, kalau ada nanti filenya saya kirimkan, tapi sekira ada yang jual ya, ada yang jual. Itu tentang bagaimana membongkar kesalahan-kesalahan teori dan mencoba mereduksi kembali teori-teori itu
menjadi suatu konstruksi yang bagus. Misal contoh gini, dalam buku itu digambarkan dalam pandangan klasik bahwasanya pandangan nativistik misalnya itu orang tuanya gennya A, maka anak menjadi A. Itu kan pandangan klasik. Pertanyaannya adalah yang A itu yang turunan yang seperti apa? Ya. Karena gen itu terdiri dari banyak sel-sel. Nah, sel-sel itu seperti apa? Nah, dinamika dalam proses itu yang menjadi menarik. Nah, ini yang dibongkar dalam buku-buku itu tentang teori. Yang kedua tentang cara berpikir. Cara berpikir juga dibongkar di situ, tentang berpikir rasional, berpikir emosional, berpikir transendental juga ada dalam buku itu. Dan semuanya mencoba mengkonstruksi kembali bagaimana cara berpikir kita terhadap dunia luar, khususnya dunia sosial. Mudah-mudahan kalau nanti ada bisa ketemu saya, nanti saya bisa kasihkan bukunya, atau Anda bisa beli sekira sih di toko-toko online ada. Nanti saya kasihkan judul lengkapnya. Kalau buku yang kedua ini tidak ada dijual. Ini. Nanti tolong si Fitri dan Ririn kemana deh? Nanti bisa temui saya minggu depan. Ingatkan saya sudah janji pula sama Fitri kasih buku, belum kasih juga. Buku yang tentang dua ini nanti saya kasih kepada Anda. How God Change Your Brain dan Optimizing ini saya kasih. Silakan Anda fotokopi, ya. Mana Ririn tadi atau si Fitri ya. Siap nanti Fitri jam 1. Kita bapakku ya, lapar banget. Saya juga belum sama kamu. Nanti saya kasihkan 2 buku itu, silakan di copy, silakan di terjemahkan. Ya. Terjemahkan. Nanti tolong Fitri Pak, iya siap Bapak, saya mohon izin Pak. Baru dapat berita duka, mertua saya meninggal Pak. Jadi ini mau langsung ke kampung Pak. Silakan Ririn. Salam sama keluarga seluruhnya. Silakan. Fitri Pak. Fitri, mohon maaf. Fitri, silakan Fitri. Silakan. Ya, assalamualaikum semuanya. Saya mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama pacaran Fitri. Ayah abang Pak. Ayah abang. Oh iyalah. Oke, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, nanti Ririn atau Fitri nanti tolong ingatkan saya minggu depan saya bawa buku yang 2 itu, ya. Kalau saya bawa buku 1 lagi itu silakan dibagi ke teman-teman. Ya Pak. Oke Pak. Oke, itu mungkin yang tentang kontrak silabus kita. Dan yang terakhir saya sampaikan tentang materi kuliah secara umum adalah sebenarnya tentang proses mental itu kita bicara tentang dalam bahasa sehari-hari itu adalah berbicara tentang berpikir proses mental. Tapi berpikir bukan dalam bentuk otak, bukan gitu ya. Jadi 1 tambah 1 2 bukan begitu. Jadi bagaimana berpikir itu bisa terjadi, bagaimana berpikir itu bisa menghasilkan sesuatu. Dan kenapa stimulus yang sama, kondisi yang sama menjadi hasil proses dan hasil yang berbeda. Kalau Anda masih ingat misalnya belajar tentang psikologi kognitif ya di S1 dulu ya, itu S1 dulu. Anda belajar tentang sensasi gitu ya. Belajar tentang persepsi gitu. Belajar tentang bagaimana bahasa atau bagaimana perkembangan kognitif. Nah, itu mata kuliahnya kan psikologi kognitif ya. Dan yang kita pelajari salah satu inti besarnya adalah psikologi kognitif itu. Nah, sekarang itu ilmunya itu yang berkembang disebut dengan neuroscience kognitif, ya, neuroscience kognitif.
Nah, salah satu inti dari proses mental itu di neuroscience kognitif tadi itu. Nah, neuroscience kognitif itu tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor biologis. Faktor-faktor yang ada dalam diri kita ini. Jadi metabolisme tubuh kita, kondisi tubuh kita, kondisi hal-hal yang berhubungan dengan fisik, psikologis, itu bagian dari neuroscience kognitif. Dan itu yang nanti akan kita pelajari dalam proses mental. Gini, saya berikan Anda penggambaran tentang proses mental itu ya. Contohnya gini, manusia itu kan berpikir ya, berpikir, merencanakan, dan mengambil sebuah keputusan tertentu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia merencanakan, dan apa yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, salah satu isi dari 3 hal itu adalah apa yang diingat dan apa yang menjadi pokok atau bahan yang akan dipikirkan. Nah, lanjut nanti pada proses perencanaan dan pengambilan keputusan, nanti itu berhubungan dengan hal-hal misalnya bagaimana memilih, bagaimana membandingkan, bagaimana menggabungkan, bagaimana mengubah, bagaimana menata. Nah, inilah disebut dengan proses. Nah, itu terjadi pada mental. Nah, kalau misalnya begini, contoh saya sederhana begini. Saya berikan contoh sebentar kemarin seperti ini. Kalau saya suruh Anda beli spidol, itu yang tergambar dalam pikiran Anda apa? Tolong belikan saya spidol. Apa yang tergambar dalam pikiran Anda? Belinya di toko buku, bawa uang. Belinya Beli spidolnya warna hitam. Spidolnya warna apa? The whiteboard warna hitam. Oke. Belinya di toko buku. Ya, jadi Anda yang terbayang dalam proses mental adalah di toko buku, warnanya apa, bentuk dia Bentukannya. atau bukan gitu ya. Itu 3 hal itu. Kalau saya minta Anda beli nut. Apa, Pak? Nut. Belinya di toko bangunan. Ya. Gunanya untuk apa, pasang keramik. Ya, nut keramik ya Pak ya? Nggak tahu saya. Apa yang Anda pikirkan? Oh, yang Rafika, apa yang Anda pikirkan? Nut. Apa Anda tahu? Anda pilih, saya suruh Anda, saya minta Anda tolong belikan Rafika nut. Oh, saya tadi kebayangnya Bapak bilang nut kacang ya. Kacang? Sama kacang. Nah, sini nampak kan, bagi yang tahu nut, Anda akan mudah untuk menangkap. Itu info namanya. Yang sudah tergambar dalam diri Anda. Kalau spidol, saya kira informasinya umum. Semua sudah tahu. Tapi pada saat saya berikan sebuah info tentang nut, itu ada sebagian Anda yang bingung. Ini nut ini jenis hewan apa ini? Ya kan? Bentuknya seperti apa? Jadi yang tergambar dalam pikiran Anda adalah bukan di mana, bukan warnanya apa. Tapi pikiran Anda adalah ini benda apa? Ini jenis hewan apa gitu kan? Nah, ini disebut dengan proses mental itu. Ini proses mental itu. Jadi sesuatu yang rata-rata kita tidak paham, proses mental kita akan berbeda dengan sesuatu yang kita tahu. Itu proses mentalnya akan berbeda. Berbeda. Itulah disebut dengan salah satu bahasan dari proses mental itu. Nah, contoh sederhana lagi. Kenapa orang
orang tuli itu bisu rata-rata. Rata-rata orang tuli itu bisu rata-rata ya. Tapi ada yang tidak bisu. Tapi umumnya orang tuli itu bisu. Tidak bisa ngomong. Itu kenapa? Karena dia jarang mendengar orang kan Pak, nggak dengar. Jadi dia jarang juga menggunakan mulutnya untuk berbicara gitu. Cara berkomunikasinya biasanya kan dengan bantuan jari atau gimana gitu. Ya. Karena Jadi, dia kekurangan informasi. Sesuatu yang kita dengar itu kan masuk ke alat sensor kita kan, melalui alat indera kan, melalui indera. Itu kan melalui alat indera. Nah itu sudah mulai proses mental sudah terjadi. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana misalnya orang tuli mau memproses, karena dia sini nggak dengar. Nah karena dia tidak dengar, dia tidak paham. Nggak paham, nggak ada tersimpan dalam memori dia. Jadi dia bisa ngomong. Nggak tahu apa yang mau Bisa ngomong karena sel reseptornya nggak menangkap suara itu, sehingga dia nggak bisa menyimpan yang disebutkan tadi itu. Nah dia nggak bisa ngomong. Jadi kesimpulannya, sesuatu yang Anda ngomong atau kita ngomong yang tidak pernah tersimpan dalam proses mental Anda, berarti kita tuh omdo itu, omong kosong itu. Nah orang yang itu nampak itu dari apa kalimat yang disampaikan verbalnya, dari matanya itu kan nampak itu mana yang omongan yang dia paham, mana omongan yang sebenarnya dia tidak paham. Kenapa dia tidak paham? Karena dia tidak tahu informasi lengkap, penuh, atau mungkin sama sekali nggak tahu. Dia ngomong aja gitu, ngomong. Nah itu namanya omong kosong. Artinya omong yang tidak didasari sesuatu yang proses mental yang akurat, yang valid. Nah seperti itulah orang tuli itu nggak bisa ngomong karena dia nggak pernah menggunakan alat mulutnya, alat lidahnya untuk bicara. Karena dia nggak tersimpan dalam memorinya. Misalnya laptop tuh nggak pernah dengar, kata laptop nggak pernah dengar, kata bis nggak pernah dengar, kata eksekutif nggak pernah dengar. Bagaimana dia mau ngomong? Karena pernah terdengar. Nah itulah bagian-bagian dari proses mental tadi itu. Nah itu nanti akan kita coba pelajari selama perkuliahan ini, mudah-mudahan sampai hajat kita, ya. Oke, sekira gitu aja. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Mengenai tugas tadi yang kita mereview paper tadi atau artikel tadi kan boleh pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Misalnya paper kita bahasa Inggris, nah hasil reviewnya itu apakah kita menggunakan bahasa Inggris juga atau bahasa Indonesia? Terserah Anda, bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Oke Pak, terima kasih. Pakai bahasa Ocu juga boleh. Keren Pak ya bahasa Ocu. Yang penting bahasa itu semua kita paham. Tahu. Harus paham semua, Fahmi. Kalau silabus yang tadi, Pak. Apa? Silabus tadi. Gimana? Silabus tadi belum Bapak kirim di WA. Udah enggak? Udah. Udah ada, Kak. Udah ada itu. Ya, isinya itu silabus dan kontrak kuliah itu isinya. Silabus itu di slide ketiga kalau nggak salah. Iya Pak. Di materinya ya Pak. Iya. Itu yang dari saya ya. Nanti Pak Khairil mungkin mau menambahkan ya silakan. Tapi inti dari proses mentalnya yang saya ya itu yang saya ajarkan nanti. Karena memang itu isinya. Nanti mungkin ada tambahan yang lebih mendalam dari Pak Khairil nanti. Mudah-mudahan. Ada lagi?
Oh ya, ini Pak Seperta baru masuk. Boleh mengenalkan diri, silakan Pak Seperta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak, terlambat masuk. Tadi ada gangguan teknis, Pak. Salah kamar. Mohon izin, nama Seperta Mary, Pak. Lulusan IAIN Imam Bonjol Padang tahun 95. Kemudian kami bekerja di Mabes TNI, Bapak. Sekarang lagi tugas di daerah Riau. Kebetulan kami sedang pulang ke Jakarta, Bapak, mohon izin. Oh, luar biasa. Siap, Pak. Terima kasih. Izin, Pak, terlambat, Pak. Terlambat masuk karena gangguan teknis dari Bapak. Siap. Tidak apa-apa. Ya, situasi kita tadi sulit untuk mencari kebenaran kalau kita kuliah-kuliah online itu. Jadi dimaklumi sajalah. Siap. Dimaklumi saja. Mudah-mudahan nanti kita lancar saja perkuliahannya. Tapi saya minta nanti kita mungkin ada 2 kali pertemuan kita offline ya. Offline nanti Anda atur saja waktunya. Tempatnya di kampus ya. Siap. Laksanakan, Pak. Ya, kita 2 kali lah maksimal kita kuliah online. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Karena terus terang rasanya saya nggak puas saja kuliah seperti ini. Mudah-mudahan ada nanti hasil nanti kita kuliah offline-nya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Segala hal, tolong nanti WA itu dimanfaatkan untuk kita diskusi, bertanya ya. Insya Allah kalau saya sempat dan saya tahu saya berikan tanggapan-tanggapan tertentu. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Sesudahi sedang baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Makasih Pak. Sama. Ya Pak. Makasih Pak.